Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Kita akan melanjutkan sedikit pelajaran kita, yaitu pelajaran al-wasaya wa tawjihat fi fiqh ta'abbudi Rabbil Qadayat, yaitu wasiat-wasiat yang diberikan dan tawjihat itu adalah arahan-arahan dalam fiqh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitab ini sangat tepat untuk dibahas pada pertemuan kita kali ini, karena sebelumnya saya sudah katakan bahwa kitab ini disusun oleh pengarangnya setelah bulan Ramadan. Yang kedua, Ilam Abdullah, ketahuilah wahai hamba Allah, beliau mengatakan, Anna ma'abadna Allah bi'ibadati illa lillahi minnah alaina fiha min wujuhin la tuhsa. Bahwa lewat ma'abadana Allah, tidaklah kita katanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala illa lillahi, kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia untuk beribadah kepada-Nya. Coba catat perkataan saya dengan baik. Dia mengatakan di sini, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk beribadah kepada-Nya kecuali karunia dari Dia. Artinya sekarang karunia Allah Subhanahu wa taala itu membuat kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya selama bapak-bapak masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, walaula amanallahu alaina la khassafa bina. Kalaulah tidak Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kita, maka kita sudah ditenggelamkan ke bumi. Kata orang-orang tersebut di zamannya Qarun, ingin untuk mendapatkan harta, ya, seperti yang didapatkan Qarun. Kan kalau ketika zamannya Qarun, ada orang-orang tersebut ketika melihat Qarun mendapatkan harta yang banyak luar biasa, mereka ingin mendapatkan harta dan mengatakan, seandainya kita bisa seperti Qarun mendapatkan harta yang banyak. Ternyata Qarun itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan sombongan. Akhirnya orang-orang yang ingin untuk mendapatkan harta seperti Qarun itu bilang seperti ini, walaula anallahu alaina la khasafa. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kita, tidak mengaruniakan kita kesempatan untuk beribadah kepada-Nya, maka kita akan ditenggelamkan seperti Qarun karena kita terlalu sibuk dengan dunia kita dan merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini dengan perkataan Masya Allah, kehidupan di kota begitu luar biasa, ya, bukunya yang sangat luar biasa. Kadang-kadang membuat kita lalai, kadang-kadang membuat kita lalai. Itu tujuannya karena kita duduk di sini. Makanya kita katakan ngaji supaya dan munasafi. Kita duduk sedikit, kemudian kita mengambil faedah di sini. Kita mengambil sedikit faedah. Apa tujuannya? Sudah kita sama-sama saling mengingat, kita sama-sama saling menasihati, gitu ya. Tadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, maka saling mengingatkanlah, karena sesungguhnya mengingatkan itu, saling mengingatkan itu bermanfaat bagi kaum muslimin. Gitu katanya. Beliau mengatakan di sini, "I'lam Allah annama abadana Allah bi'ibadatihi illa lillahi minna alaina fima min wujuhin la tuhsa." Ketahuilah wahai hamba Allah Subhanahu wa taala,
bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita, tidaklah Allah Subhanahu wa taala yang kita ibadahi selama ini kita mampu untuk beribadah kepadanya kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia untuk beribadah kepadanya dari segala macam sisi. Pertama dari sisi kesehatan kita dikasih kesempatan beribadah. Yang kedua kesempatan. Ada orang yang sehat tapi tidak dikasih kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga rezeki, yaitu kita diberikan rezeki, kemampuan untuk membeli baju segala macam. Yang sebenarnya sesuatu yang lain yang kita lihat, tapi sebenarnya kita tidak sadar bahwa kita ini selama ini diberikan itu. Seandainya semua orang mampu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti mereka akan mendapatkan pahala yang besar dan ditambah kenikmatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya beliau juga mengatakan fahuwa alladhi arsyadana lah, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk kepada kita. Wa hada qulubuna li iradatiha wa qasdiha. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita dan memberikan jalan supaya apa? Supaya kita memaksudkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diminta untuk benar-benar belajar berniat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sederhananya, ringkasnya, ini maksudnya bahwa jangan kita merasa sombong ketika kita beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, padahal itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur itu harus di atas syukur. Harus di atas syukur lagi, harus di atas syukur lagi, harus di atas syukur. Gitu ya. Beliau kemudian mengatakan bahwa wasallamana minal amrad. Jadi ketika kita beribadah, diberikan kesempatan untuk beribadah setelah bulan puasa ini. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersyukur. Kenapa? Karena Allah menyelamatkan kita dari beberapa penyakit. Banyak sekali penyakit. Tapi kita bisa makan dari itu semua kan? Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kita penyakit. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyehatkan kita semua. Wasyawagil mani'ah, dan kesibukan yang menghalangi bapak-bapak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesibukan terlalu banyak menghalangi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah tidak memberikan kesibukan yang banyak kepada bapak-bapak dan meminta bapak-bapak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Lagi itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang ya, kalau ulama itu kalau dia sakit mereka bersyukur. Kalau dia sakit mereka bersyukur. Kenapa? Ketika sakit mereka tidak disibukkan oleh perdagangan sehingga mereka bisa beribadah total kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sakit, dia akan mengingat Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Makanya kita katakan ketika ada orang sakit ya, ketika kita berkunjung kepada orang sakit, la ba'sa tahurun insyaallah. Oh enggak apa-apa, semoga Allah menghapuskan dosa kamu. Kenapa dihapuskan dosa? Karena dengan itu kamu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu kamu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sakitmu itu menghapuskan dosa-dosa. Itu kan? La ba'sa, la apa-apa. Tahurun insyaallah, bersih insyaallah, bersih dari dosa-dosa. Kenapa? Karena sakit itu menghapuskan dosa. Jadi katanya sakit itu menghapuskan dosa. Tapi tidak berarti bahwa bapak-bapak harus berdoa, oh semoga saya sakit. Tidak boleh. Sakit yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau minta sakit, haram hukum. Tidak boleh minta sakit. Begitu pula dengan jihad. Tahu jihad? Perang. Dan perang itu salah satu fondasi-fondasi yang ada dalam Islam, berjihad. Tapi jangan pernah meminta untuk perang. Jangan pernah minta untuk perang. Dan jangan pernah minta kalau misalnya Indonesia ini kacau balau. Oh, saya ingin perang, saya ingin perang, saya ingin tidak boleh. Itu tidak pernah. Kita minta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perang sebelum terjadinya indah, setelah terjadinya itu menyakitkan. Begitu hancur luar biasa. Sebelum terjadi perang, luar biasa. Tapi setelah terjadi perang, banyak yang hancur, perekonomian tidak berjalan, semua perdagangan tidak berjalan. Dan makanya para syiah-syiah awal itu mengatakan yang namanya peperangan itu awalnya kayak perempuan cantik. Tapi kalau sudah terjadi peperangan tersebut seperti perempuan tua yang pompong gigi tidak bisa dicium. Gitu katanya Bapak. Hamkok katanya. Baik, tua dan tidak bisa dicium.
Beliau mengatakan kemudian wasarrafa anna wasabisa wa khatarat muqaddalah min ajliha wa thawabiha, dan memalingkan kita kata dia, memalingkan kita dari was-was dan bahaya-bahaya yang bisa mengurangi pahala-pahala yang bisa kita dapatkan. Subhanallah, Bapak-bapak, kita disempatkan berikan kesempatan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita selalu merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diberikan kesempatan dari semua kesempatan yang ada, kalau misalnya dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang belum bisa menikmati ibadah seperti ini. Kemudian beliau mengatakan di sini, wa huwa alladhi 'ala al-abdan wal jawarih 'ala al-iktisab. Allah lah yang membantu, Allah lah yang menggerakkan tubuh kita supaya kita bisa mencontoh cara beribadah Rasulullah SAW. Kiranya وَقَوِيَ الْعَزَائِمَ وَالْهِمَمِ عَلَى تَحْسِينِهِ, dan memperkuat keinginan kita supaya kita bisa berangkat ke masjid ini, sholat, kemudian juga di masjid. Coba bayangkan, berapa di bawah? Tidak sampai di bawah. Berarti di luar sana ada orang-orang yang orang-orang tersebut tidak punya keinginan kuat untuk berangkat ke masjid ini, duduk di masjid ini, kemudian mengikuti majelis. Kenapa banyak orang? Tapi ada orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki keinginan yang kuat untuk sholat masjid, kemudian dia mengikuti majelis-majelis seperti ini. Bukankah itu merupakan harus dari Allah Subhanahu wa taala? Sedikit orang yang mau mengambil faedah. Lebih banyak mereka ingin duduk di sana, duduk di rumahnya, dengan kondisi yang mereka inginkan. Tapi sebenarnya itu bukan kondisi yang baik, gitu ya? Itu bukan kondisi yang baik. Kemudian beliau mengatakan hatta tamuta ala wajhi sahih bi fadlihi wa minnatihi, sampai kamu mati dalam kondisi yang baik dan dalam karunia Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya bahwa Allah yang mengkaruniakan kita semua itu sehingga kita bisa beribadah seperti ini? Beliau mengatakan, berkata Allah Subhanahu wa taala, yamununa 'alaika an aslamu. Mereka merasa bahwa dengan karuniamu mereka bisa masuk Islam. Jadi orang-orang muslim pada zaman Rasulullah SAW itu mereka sangat meninggikan Rasulullah SAW, sangat ditinggikan Rasulullah SAW. Sampai-sampai dia mengatakan, gara-gara kamu nih kita masuk Islam, gara-gara kamu banyak jasa kepada kamu. Tahu apa kata Rasulullah SAW? Bukan gara-gara apa? Gara-gara Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya kan? Gara-gara Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat ini dikatakan, "Qul la tamannu 'ala islamikum." Katakanlah bahwa bukan gara-gara kamu mereka masuk Islam. Bukan gara-gara kami, bukan ayat ini. Balillah yamunnu 'alaihim, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada kamu biar kamu bisa masuk Islam, menjalani agama yang benar ini, memiliki keinginan kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dibandingkan dari semua kesibukan-kesibukan yang menghalangi kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dibandingkan dengan semua penyakit supaya kamu bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu punya penyakit, kamu diajarkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersyukur kepada kondisi tersebut. Rasulullah SAW adalah manusia yang bersyukur kepada Allah SWT. Sampai-sampai beliau mengatakan, apalah dulu abdan syakur. Tidakkah aku menjadi hamba Allah SWT yang bersyukur kepada Allah SWT? Beliau paling bersyukur. Maka apapun kondisinya, yang namanya seorang muslim, mukmin, taqi, taat kepada Allah SWT, mereka akan terus bersyukur. Gimana kondisinya? Akan bersyukur. Sakit mereka bersyukur, senang mereka bersyukur. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan aja dia bersyukur. Apa namanya? Heran dengan kondisi dunia itu, heran kita. Kalau dia dikasih musibah dia bersyukur. Kalau dia dikasih kenikmatan juga dia bersyukur kepada Allah SWT. Dan dua-duanya baik. Kalau dikasih musibah, berarti dia ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghabiskan musibah saja. Untuk bersyukur. Kalau dikasih nikmat, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan digunakan di dalam Allah Subhanahu wa taala itu juga betul.
Gitu maksudnya. Itu juga penting. Selain apa? Ketenangan itu tidak di dunia ini. Dan ketenangan itu bukan di dunia ini. Tenangnya hati itu adanya ketika seseorang itu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin sekali bapak-bapak tidak akan merasa tenang ketika bapak-bapak sudah di rumah, kemudian dia tidak akan bersedia. Pasti ada yang kurang. Apalagi sama sendiri di rumah. Pasti ada yang kurang. Saya yakin sekali ketika bapak-bapak tidak melaksanakan satu sholat saja di satu hari tersebut, bapak-bapak akan merasa bahwa ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang ganjil, ya kan? Ada sesuatu yang tidak enak, ada sesuatu yang jadi ketenangan itu bukan ada, ya. Tapi kalau ada, hilang hari ini. Memang benar dipikirkan, tapi besok sudah lupa. Sholat akan berpikiran terus-terus. Akan berpikiran terus-terus. Berkata Tabari, yaqulu balillahi yamunnu 'alaikum ayyuhal qawm an waffaqakum lil iman bihi wa rasulihi. Berkata Imam Tabari terhadap tafsir ayat ini, beliau mengatakan bahwa bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan karunia kepada bukan Rasulullah SAW. Rendah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wajib. Tapi rendah diri kepada manusia itu boleh. Yang boleh adalah segan, ya kan? Rendah diri, rendah kepada manusia itu dari perbuatan. Tapi segan kepada manusia terhormat. Rendah diri kepada Allah SWT wajib. Kenapa? Karena Allah SWT menyintai. Mungkin orang yang merendahkan dirinya kepada Allah SWT, karena itu adalah ciri-ciri takwa kepada Allah SWT. In kuntum shadiqin, jadi lanjutan ayat tadi dikatakan bahwa yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'ala islamikum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Apabila kamu adalah orang yang benar shadiq. Apa maksudnya in kuntum shadiqin? In kuntum shadiqin fi qawlikum amanna. Kalau memang kamu adalah orang-orang yang beriman, maka jangan katakan bahwa ini adalah gara-gara akulah yang membuat diriku ini bisa beribadah. Dengan hartaku makanya aku bisa beribadah, kekuatanku makanya aku beribadah, karena keinginanku yang besar makanya aku bisa beribadah. Salah. Itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu katanya. Tahu apapun itu tenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia mendapatkan hak. Orang itu diberikan kunci kebenaran ini itu besar. Wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah idh qala lahu qawmuhu la tafrah inna Allaha la yuhibbul farihin. Kita berikan dia kebenaran harta yang begitu besar sekali di dunia. Gitu kan? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kasih. Sampai orang-orang tercengang-cengang melihat hartanya si kaum. Tapi apa katanya terus? Wa qala innama utitu ala ilmin indi. Dia berkata, saya itu dikasih berdasarkan kekuatan saya, berdasarkan keilmuan saya, ilmu indi, ilmunya saya. Bukan Allah katanya. Gara-gara ente ya Allah. Akhirnya dia tenggelam khasafna bihi wa bidari bil ardh. Kami tenggelamkan dan rumahnya sekalian di bawah bumi. Kami tenggelamkan semuanya. Makanya ada harta Qarun, hartanya si Qarun di bawah bumi. Kemudian banyak luar biasa. Jadi ada sesuatu yang harus disombongkan ya. Dan ada sesuatu yang harus ولهذا كلما وفق العبد للطاعة وجب عليه شكر الله على هذا التوفيق. Maka dari itu apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan dan memudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
وهذا الشكر يحتاج إلى الشكر الآخر إلى ما لا نهاية فلا يبلغ عبد الشكر الله سبحانه وتعالى. Dan syukur ini, ketika diberikan kesempatan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah syukur di atas syukur. Kenapa? Karena ketika dia bersyukur, itu juga karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, syukur itu sendiri adalah karunia dari Allah. Dia bisa merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu karunia. Berarti dia harus bersyukur dan kita harus bersyukur. Rasa syukurnya lagi, itu kan dia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus bersyukur, makanya syukur yang tidak ada habisnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita bisa merasa bersyukur itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita harus bersyukur itu. Kalau kita merasa bersyukur tersebut juga harus disyukuri lagi. Ketika kita mendapatkan syukur, kita harus bersyukur lagi. Begitu modelnya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, maka kami akan tambah perbendaharaan kamu. Beliau kemudian mengatakan rawa al-Khawaiti an Abi Amr al-Shaybani qala Musa yawm Tur. Diriwayatkan oleh seorang ulama bernama Khawaiti dari Abi Amr al-Shaybani. Beliau mengatakan qala Musa, menceritakan tentang Musa, tentang ayat ini. Diceritakan kepada Musa, menceritakan tentang Musa yawm Tur, ketika hari Tur itu terjadi. Ya Rabbi, wahai Rabb Musa, in ana sallaitu fi manzili. Saya ini sholat itu karena kemudahan dari engkau. Gitu kan? Ini karena engkau nih, karena kemudahan dari engkau saya bisa sholat. Wa in ana tasaddaqtu fi manzili. Saya juga bersedekah itu karena kemudahan dari engkau ya Allah. Wa in balagha risalatan famin gimana? Dan saya juga saya menyampaikan apa yang engkau inginkan, risalah yang engkau inginkan. Engkau memberikan wahyu, kemudian aku memberitahukan manusia, katanya Musa. Itu juga karena kemudahan dari engkau. Terus dia tanya, bagaimana cara aku bersyukur kepadamu? Begitu banyak kemudahan. Syukur ini saja itu adalah bentuk dari kemudahan dari engkau, katanya. Gimana saja saya bersyukur kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Musa al-an syakarta. Ya Musa, ketika kamu sudah merasa seperti itu berarti kamu sedang bersyukur kepada Allah. Paham Bapak? Ketika kamu merasa bahwa dirimu itu tidak ada sama sekali keutamaannya kecuali keutamaan itu diberikan oleh Allah kepada kamu, maka itu adalah bentuk rasa syukur. Karena rasa syukur itu sendiri adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara saya bersyukur sama semua ya Allah? Kalau itu dari kamu, apa yang saya punya? Beliau kemudian mengatakan Allah sallaina wa la qara'na. Kalau bukan karena Allah, tidaklah kita bisa sholat, tidaklah bisa kita membaca Al-Quran, wala sunnah, tidaklah kita bisa berpuasa, walau kunna, tidaklah kita bisa bangun untuk sholat, wala tasaddaqna, tidaklah kita bisa bersedekah, wala zakarna, tidaklah kita bisa berzikir. Wa hadza yastawjibu hamdallah. Ini konsekuensinya kita wajib memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal-lahj bisyukrihi ala ibadatihi mutadarri'ina ilayhi. Dan konsekuensinya apa? Kita wajib hukumnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma lakal hamdu ala an yassarta lana ibadah. Ya Allah, katanya beliau. Dan dia bilang begini kan Indonesia. Sehingga kita bilang itu menyebabkan kamu wajib hukumnya untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya diajarkan kita bagaimana cara memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, bagimu semua pujian-pujian. Nah, ala an yassarta lana ibadah. Bagimu semua pujian-pujian karena Engkau telah memudahkan bagi kami untuk beribadah. Kemudian falkan minna alaina fiha. Kamulah yang memberikan karunia kepada kami. Walakal fadl an wazzaqtana syukra. Kamu juga yang memberikan keutamaan supaya kami bisa bersyukur kepada kamu, katanya. Coba deh, apa yang kita punya bukan ada sama sekali. Demi Allah ada yang kita punya. Kalau bukan karena keutamaan Allah SWT, apa Rasulullah SAW?
Kalau bukan keutamaan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kita masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, walakin fadlan razzaqana fanas'aluka kama hadaitana ilaiha min ghairi sabiqi fadli nastahiqu bihi minnatik. Dan kami minta kepada ya Allah agar kamu memberikan petunjuk kepada kami ilaiha kepadanya min ghairi sabiqi fadli nastahiqu bihi minnatik. Tidak ada keutamaan dari kamu yang bisa mendahului keutamaan. Tidak ada sama sekali. Kata semuanya ini kamu ya. فنسألك أن نتقبلها منا من غير استحقاق لنا في الثواب إلا برحمتك. Kami juga berharap kepada Engkau ya Allah agar Engkau menerima semua ibadah dari kami, yang dimana tidak ada hak bagi kami untuk menginginkan atau meminta hak kepada ya Allah kecuali karena itu merupakan keutamaan dari kami. Nah, itu merupakan keutamaan dari kami. Maka dari itu merupakan rahmat dari kami. Artinya Bapak-bapak, kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki atau memberikan kita rahmat, kemudahan, memberkahi kita pada umur kita, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Kita hanya bisa berusaha. Usaha kita ini pun atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang bisa disombongkan dari kita. Tidak ada sama sekali. Kalau mulai manusia paling kaya di dunia ini tidak ada yang bisa disombongkan. Tapi kan cobaannya beda-beda ya. Cobaan manusia itu beda-beda. Cobaan orang kaya sama orang miskin itu beda. Nah, cobaan orang kaya itu sama orang miskin itu beda-beda. Cobaan orang kaya kita akan dia merasa bahwa dia memiliki segala sesuatunya. Itu mereka tidak mau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu saya ngaji apa ya, bisa sewa orang untuk belajar mengaji dulu. Cobaan orang miskin, mereka tidak bisa pergi ngaji gara-gara mereka sibuk untuk mencari harta supaya bisa mereka menghidupi kehidupan mereka. Ada cobaan orang kaya mereka menganggap itu karena sudah merasakan surga dunia dan mereka merasa tidak perlu terhadap surga. Ibn Hazm ketika dia menjadi seorang alim ulama, dia ini orang kaya, anaknya pejabat-pejabat kan di zaman ini, anaknya pejabat, tapi orang kaya, tidurnya di isok, tidurnya di pemandangan yang bagus, tidurnya hidupnya berkecuali. Ibn Hazm ulama, apa kata orang-orang miskin itu sama dia? Kamu enak, kamu bisa belajar, kamu bisa begini, kamu bisa begini, semua kebutuhan kamu kalau kamu belajar di dunia. Kau kenapa kalian bilang? Justru aku yang cobaannya lebih besar daripada kamu. Bapak tahu ketika kita masih kecil, kalau misalnya bapak-bapak berasal dari keluarga miskin, pasti tahu rasanya kesulitan kita belajar sama mereka. Ya kan? Dulu zaman kita belum belajar, kita jalan jauh dari sini ke sana. Tapi kita sekarang, apa tujuannya? Supaya dapat ilmu, ya kan? Supaya dapat ilmu. Itu kan ya, kita belajar luar biasa. Ketika kita sampai di sekolah senang, kita belajar senang. Begitu, kalau hidup miskin dulu ya, belajar itu adalah sesuatu. Akhirnya berlangsung mengatakan apa? Kamu lebih gampang untuk belajar dibandingkan saya. Kenapa? Karena belajar itu merupakan kenikmatan bagi kamu. Tapi saya disuguhi banyak kenikmatan dan belajar itu salah satu dari kenikmatan-kenikmatan yang ada. Ya kan? Untuk memilih kenikmatan belajar dibandingkan kenikmatan-kenikmatan yang ada, itu begitu sulit luar biasa. Untuk meninggalkan kenikmatan-kenikmatan ini untuk bisa belajar itu begitu sulit luar biasa. Di mana memang saya begitu banyak kenikmatan. Untuk memilih kenikmatan belajar itu begitu sulit bagi saya. Kenapa? Karena kalau ada kenikmatan-kenikmatan yang ada itu begitu aja. Makanya saya lebih sulit daripada kamu. Coba lihat kasus saya. Begitu mudah saya tidur dibandingkan saya harus belajar nyalakan lampu. Tempat tidur saya begitu enak, makanan saya begitu banyak, makanya saya belajar. Kamu, apa yang kamu belajar? Mau tidur kamu kesulitan, kamu belajar. Ya kan? Mau makan kamu juga kesulitan, makanmu sedikit karena makan kamu sedikit, kamu bisa bangun dan bangun itu bisa membuat kamu lebih enak untuk belajar. Karena makan sedikit, tidak banyak makan. Saya, semua makanan ada, surga itu ada di tempat saya. Surga dunia ya. Jadi untuk belajar itu tidak sulit. Artinya cobaannya berbeda-beda. Cobaan zaman kita belajar sekarang sama zaman dahulu belajar itu. Zaman dahulu saya yakin bapak-bapak yang umurnya 80-an itu pasangan sudahnya belajar.
Kalau sekarang kan begitu enaknya, fasilitas begitu mudah, belajar begitu mudah anak-anak sekarang. Saking banyaknya fasilitas bukan cuma belajar, tapi semua sama fasilitas. Tidak belajar, Isya ya. Sudah sholat ya. Ada. Saya tambahkan sedikit. Yang keempat, yang keenam. سادسا اعلم ايها الاب الصالح المطيع ان منه الله عليك اعظم من منه على من حرم ما اختصك به عباده. Ketahuilah wahai orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bawah Allah sudah dicap sebagai orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mendoakannya, ini namanya doa. Dan kabar Allah dari insya. Kabar yang diinginkan dari insya. Kan kita belum tentu jadi orang yang taat. Tapi dikatakan wahai orang-orang yang taat. Semoga kita menjadi orang-orang yang taat. Itu maksudnya itu. Nah, wahai orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada minatullah bahwasanya kamu Allah Subhanahu wa taala kepadamu lebih besar daripada karunia orang yang diharamkan untuk mendapatkan karunia yang kamu sekarang rasakan. Ada orang-orang yang diharamkan untuk mendapatkan karunia. Yang pertama, bukan orang kafir ya. Saya tidak berbicara orang kafir. Kita berbicara orang muslim, mukmin. Nah, ada orang-orang yang tidak diberi kesempatan untuk mereka bisa belajar. Seperti kita saat ini. Orang yang sibuk, yang tersibukkan. Baik itu orang kaya maupun orang miskin. Orang miskin dia sibuk dengan mencari harta. Orang kaya dia sibuk untuk mencari harta, menjaga harta. Bukan mencari harta, tapi menjaga harta supaya bagaimana dia berkaya. Ada juga orang yang bertahan, tapi disibukkan oleh keluarganya. Yang dimana keluarganya nahan dia nggak bisa dia pergi kemana-mana untuk beribadah kepada Allah. Kita coba juga namanya, iya kan? Ada juga anak-anak muda yang anak-anak muda tersebut disibukkan oleh main-main dibandingkan dengan mereka harus belajar. Ada juga orang tua yang dia disibukkan dirinya karena dia berwasiat kepada Allah SWT. Ada juga orang tua yang orang tua tersebut dia pun tidak bisa untuk berangkat ke masjid, dia ingin untuk belajar di luar. Nah, makanya karunia yang diminta Allah SWT kepada kita bisa belajar seperti begitu besar dibandingkan dengan karunia orang yang diharamkan untuk dia bisa belajar. Nah, kemudian falaysa min muru'ati wa la min wafa'i bil jamil an yakuna hamdaka li rabbika ka hamdika wa syukrika lahu ka syukrika. Bukan merupakan bukan merupakan kewibawaan yang baik. Maksudnya bukan merupakan cara yang baik. Bukan merupakan langkah yang baik apabila kamu bersyukur kepada Allah sama seperti kamu bersyukur kepada hamba-hamba Allah SWT. Jadi syukur kita kepada manusia tidak boleh sama ketika syukur kita kepada Allah SWT. Boleh kita bersyukur kepada manusia? Boleh. Makanya kita katakan syukran. Ya kan? Mereka katakan syukran. Terima kasih juga. Syukran. Saya bersyukur, gitu ya. Boleh kita bersyukur kepada manusia. Tapi syukur kita tidak boleh sama ketika kita bersyukur kepada Allah daripada kita bersyukur kepada manusia. Itu tidak boleh sama sekali. Berbeda. Ketika Bapak memberikan saya dengan seperti syukuran, apakah syukur saya kepada Allah sampai seperti syukur saya kepada Allah SWT? Nggak boleh sama. Karena syukur kita kepada Allah harus lebih dan lebih besar lagi. Nggak terhingga. Seperti tadi yang saya katakan, syukur di atas syukur di atas syukur lagi di atas syukur. Kemudian falaysa min al-muru'ah wa la min wafa'i bil jamil an yakuna hamdaka li rabbika ka hamdika wa syukrika lahu ka syukrika wa hubbuka lahu ka hubbika. Kamu tidak boleh memuji manusia seperti kamu memuji Allah. Kamu juga tidak boleh bersyukur kepada manusia seperti kamu bersyukur kepada Allah. Kamu juga tidak boleh mencintai manusia seperti kamu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Artinya, apabila kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, semua yang menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala singkirkan. Dan walaupun orang tua kita. Gimana kata-kata walaupun siapa? Orang tua kita. Istri jangan tanya. Apalagi orang tua kita itu jangan boleh. Makanya kita Allah ya Allah Subhanahu wa taala menjahada itu syirikat. Apabila orang tua kalian memaksa kalian untuk menjadi orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala tuti'hu, jangan ikutin dia. Padahal bukan diwajibkan untuk ikuti Allah. Tapi ketika dia meminta kita untuk melakukan syirik, untuk melakukan sesuatu yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, la boleh jauhi.
Nah, harus untuk berjauh. Wasahibhuma fi dunya tapi temani mereka. Nah, samai mereka. Selalu bersama mereka dalam kondisi yang baik. Artinya kalau misalnya kita tolak dalam kondisi yang baik. Nah, saya selesaikan ini. فأنت يتصف الله بالمزيد بفضل واصطفاء لا ينبغي أن تساوي في معاملة ربي بمن لم ينل رتبة عنده فتنبه لهذا اللطيفة فإنها عزيزة قل من يتنبه لها. اليوم على bahagialah kamu ketika kamu memuji manusia atau ketika kamu merasa rendah diri kepada manusia. Jangan sampai kamu merasa rendah diri kepada manusia seperti kamu rendah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita akan sedikit saja mencontoh ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita melakukan muamalah kepada manusia. Rukun itu nggak boleh. Makanya salaman itu di ke bawah sedikit saja. Nggak boleh sampai rukun. Apabila sampai ruku salaman, maka ini kemudian Allah boleh. Apabila dia menghormat sampai menghubungkan kepalanya begitu ke bawah. Dan ini tidak boleh. Gitu ya? Kalau cium, angkat tangannya ke atas. Bukti tidak bapak angkat. Kalau mau dicium angkat tangan seperti itu, duduk bapak cium tangan. Kalau saya duduk baru cium tangan. Karena kita tidak bermaksud untuk beribadah kepada Allah SWT. Tapi contohnya itu dilarang. Sampai ke model seperti itu dilarang. Kalau itu jelas tidak boleh sama sekali. Nah, makanya Rasulullah SAW mengatakan tentang kaum wanita. Wahai kaum para wanita, seandainya Allah memperbolehkan saya untuk menyuruh sujud pada manusia, orang pertama yang kamu harus sujud siapa? Suami ibu. Lima tugasnya suami dibandingkan dengan perempuan. Mereka kan juga orang-orang itu menerima fungsi kita kerja. Semua tanggung jawabnya kita. Banyak tanggung jawab kita. Kalau dia mu'am, kalau dia durhaka, kita yang berdosa. Kalau dia melakukan dosa, kita yang berdosa. Semua kita yang tanggung. Kalau kita yang tanggung, semua kita yang tanggung. Semua kita yang tanggung. Tapi yang penting sudah diingatkan. Kalau sudah diingatkan dan dia nggak mau, boleh kita sudah berusaha dengan sedemikian rupa, dengan sedemikian cara, ya sudah. Nah, tanggung jawab kita. Itu bukan kamu jawab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu bersyukur kepada Allah, memujinya dan menjadi manusia yang bersyukur untuk diberikan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga akan menjadi pelajaran Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta